Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Pertarungan Yun Xiao dan Liang Yuyi belum selesai. Di akhir part kemarin, Yun Xiao berhasil menghancurkan gerakan pamungkas Liang Yuyi. Tentu ini membuat banyak pihak terkejut, termasuk Liang Yuyi itu sendiri. Namun, Liang Yuyi memang adalah seorang petarung sejati. Dia enggan untuk menyerah begitu saja. Dia kemudian menghilang di depan semua orang. Anehnya, Yun Xiao juga tidak bisa merasakan keberadaan Liang Yuyi. Meskipun sudah menyebarkan indera ilahinya, Yun Xiao tidak bisa menemukan Liang Yuyi. Nah, kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part 18. Para ahli di sekitar tempat itu terlihat terkejut. Mereka semua menyadari hal yang sama, bahwa Liang Yuyi tidak bersembunyi di dalam kehampaan. Lantas kemana dia? Sebuah bayangan tiba-tiba muncul di sisi kiri Yun Xiao. Dalam sekejap cahaya pedang menebas tubuh Yun Xiao. Yun Xiao tersentak kaget. Ia baru menyadari keberadaan Liang Yuyi setelah Liang Yuyi melepaskan serangan. Untungnya, kecepatan reaksi Yun Xiao termasuk di luar nalar. Dengan transformasi iblisnya, Yun Xiao menghilang dalam sekejap dan memanfaatkan teleportasi untuk menghindari serangan Liang Yuyi. Teleportasi? Para penonton di sekitar tempat itu terperanjat. Teleportasi bukanlah teknik sembarangan. Ini adalah keterampilan yang hanya dikuasai oleh seorang alkemis tingkat 8. Liang Yuyi pun terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Yun Xiao dapat menghindari serangannya. Ren Guangzhen yang sejak awal memperhatikan jalannya pertarungan dengan cermat, dia pun mengumpat. Sial, keduanya ternyata masih menyimpan kartu truf. Tapi, apa Yun Xiao benar-benar seorang alkemis tingkat 8? Dia bahkan mampu menguasai teleportasi instan. Perkataan Ren Guangzhen langsung mengguncang hati semua orang. Kalau memang Yun Xiao adalah seorang alkemis tingkat 8, maka tidak diragukan lagi, ia akan menjadi eksistensi yang mampu menyaingi Lao Ai dalam dunia alkemis di masa depan. Kamar dagang Tian Yuan, apakah mereka akan menjadi kuda hitam terbesar dalam turnamen ganda ini? Pertanyaan itu muncul di benak semua orang. Sementara Li Feiyu, dia juga tampak serius, bahkan dalam hatinya keyakinannya kini mulai goyah. Ia tidak lagi punya rasa percaya diri untuk bisa mengalahkan Yun Xiao. Kemudian, suara dingin Su Danhe memecah keheningan. Memangnya kenapa kalau dia seorang alkemis tingkat 8? Tak perlu panik. Yun Xiao pasti akan mati dalam pertempuran ini. Ucapan Su Danhe membuat semua orang saling bertukar pandang, bingung sekaligus penasaran. Bagaimana Liang Yuyi akan membalikkan keadaan ini? Bahkan teknik seperti 10 matahari di langit pun tak mampu membunuh Yun Xiao. Mungkinkah Su Danhe menggantungkan harapannya pada teknik misterius yang sedang digunakan Liang Yuyi? Sementara itu, Liang Yuyi terus menyembunyikan diri dan menyerang Yun Xiao secara diam-diam. Sementara Yun Xiao sendiri terus menghindari serangannya. Namun, anehnya, setelah melepaskan serangan, Liang Yuyi akan langsung menghilang dan tidak akan ada yang bisa mendeteksi keberadaannya sampai serangan berikutnya dilepaskan. Qian Wudi yang melihat pertandingan ini benar-benar terkejut. Teknik apa yang sebenarnya digunakan Liang Yuyi? Bagaimana bisa tidak ada yang bisa merasakannya sampai dia melepaskan serangan? Zhang Chong yang ada di sebelahnya juga tampak serius. Ini adalah teknik yang aneh.
Saya pun tak bisa menemukan keberadaan gadis itu. Dari mana anak ini mempelajari teknik ini? Saya sendiri belum pernah mendengar teknik seperti ini di dalam pavilion Tianyi. Tunggu, mungkinkah teknik ini bukan dari pavilion Tianyi? Pertanyaan mulai bermunculan di kepala Zhang Zhong. Bahkan saat ini Mo Xiaochuan dan Shao Huang Haolian yang sebelumnya terlihat santai, mereka terlihat tegang. Mereka pun tak bisa melihat apa yang terjadi dengan jelas. Meski mereka yakin Yun Xiao tak terkalahkan, tetapi tetap saja situasi sekarang sangat berbahaya. Yun Xiao sendiri mulai terdesak. Walaupun dia bisa berteleportasi, dia perlahan jatuh ke dalam posisi yang tak menguntungkan. Aku bahkan tak bisa merasakannya, tetapi teknik ini aku seperti pernah melihatnya sebelumnya. Tunggu, mustahil. Apakah dia adalah murid dari orang itu? Ataukah semua ini hanya kebetulan? Gumam Yun Xiao dalam hati. Setelah berpikir sejenak, Yun Xiao tersenyum. Dia perlahan berkata, "Seranganmu memang ganas, tetapi sayang sekali, teknik ini terlalu mudah untuk dipatahkan." Suara Liang Yuyi terdengar dari berbagai arah. Sejak aku menguasai teknik ini, belum ada satupun yang bisa memecahkannya. Su Danhe mencibir. Omong kosong. Cara seperti ini tak akan berguna untuk melawan Liang Yuyi. Tapi Yun Xiao tersenyum ringan. Kau bisa mendengarku bicara. Itu artinya gelombang suara masih bisa menjangkau tubuh aslimu. Tak peduli bagaimana kau bersembunyi, tapi kelemahanmu adalah masih terhubung dengan ruang ini. Yun Xiao tersenyum. Dia mengangkat tangan kanannya. Lalu sebuah lonceng besar berwarna emas muncul di tangannya. Ekspresi Qian Wudi seketika berubah. Dia mengenali lonceng itu. Lonceng ini adalah harta yang direbut oleh Yun Xiao di Gunung Meru. Sekarang kalau aku menggunakan serangan gelombang suara, kau takkan bisa bersembunyi lagi. Tatapan Yun Xiao berubah menjadi dingin. Dia memukul lonceng di tangannya, sehingga dentumannya mengirimkan gelombang suara ke segala arah. Orang-orang terkejut, bahkan Su Danhe yang sejak tadi percaya diri, wajahnya kini tampak berubah. Yun Xiao tersenyum dingin. Kena kau. Dengan sorot tatapan tajam, dia mengerahkan pedang bintang dingin surga utara ke satu titik di udara. Dia telah menemukan getaran halus yang menunjukkan lokasi dari Liang Yuyi. Meskipun gelombangnya kecil, tetapi tetap saja tidak bisa lepas dari indera ilahi milik Yun Xiao yang begitu presisi. Mau kabur? Di bawah pengaruh loncengku, bahkan fluktuasi sekecil apapun takkan bisa lolos dari persepsiku. Kalau kau melawan, kekuatan lonceng ini akan langsung masuk ke dalam tubuhmu, menguncang meridianmu dan aliran qi di tubuhmu. Lalu, tubuhmu akan meledak dalam sekejap. Yun Xiao mengejar pergerakan Liang Yuyi. Bang! Pedang bintang dingin bergetar hebat. Lalu sosok Liang Yuyi akhirnya muncul perlahan. Matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dengan wajah pucat, dia memaksakan diri mengerahkan tekniknya lagi dan menyerang. Meskipun aku sudah keluar, kau tetap harus bertarung denganku. Jangan pikir kau bisa mengalahkanku dengan mudah. Para tetua dan penonton dari kamar dagang yang lain terperangah. Kalau mereka yang berada di posisi Yun Xiao, siapa yang akan terpikirkan untuk menggunakan metode secerdik ini? Dan siapa yang mampu memanipulasi gelombang suara dengan begitu presisi? Dalam hati Yun Xiao bergumam, jarak kekuatan kami terlalu jauh, jadi memang sulit bertarung secara langsung. Tetapi setelah dia menggunakan 10 matahari langit dan teknik siluman ini, kekuatan fisiknya pasti sudah terkuras habis.
Sekarang berapa lama dia akan bertahan? Yun Xiao pun tampak menyeringai. Dia lalu melancarkan serangan pedang secara bertubi-tubi. Hal itu membuat Liang Yuyi semakin terdesak. Liang Yuyi mulai kehilangan ritme. Wajahnya pucat, nafasnya terengah-engah. Sementara Yun Xiao tersenyum tipis. Dia berteleportasi ke sisi Liang Yuyi dan tiba-tiba mengangkat kakinya menendang bahu Liang Yuyi dengan keras. Bang! Tendangan itu menghantarkan Qi Jin ke dalam tubuh Liang Yuyi, mengguncang Qi serta darahnya. Tubuh Liang Yuyi terlempar jauh, meluncur ke tanah dan meninggalkan jejak yang panjang. Sementara bola api di udara kini telah lenyap. Yun Xiao tampak berdiri tegap, menatap ke arah Liang Yuyi sambil tersenyum santai. Duel ini telah selesai. Apa kau masih mau melanjutkannya? Para penonton pun terdiam. Li Feiyu, Qian Wudi, dan juga Tang Xin. Mereka semua adalah bakat luar biasa dari generasi muda. Tetapi mereka tahu betul bahwa kalau mereka yang berada di posisi Yun Xiao, mereka bisa mengalahkan Liang Yuyi, tapi mereka tidak akan bisa menang semudah Yun Xiao. Di mata mereka semua, Yun Xiao kini menjadi musuh terbesar dan yang paling menakutkan. Setelah itu, Luo Ying, dia akhirnya mengambil keputusan. Li Yun Xiao adalah pemenang duel seni bela diri hari ini. Apakah ada yang keberatan? Zhang Zhong yang sejak tadi tampak santai, kali ini mengangguk. Tidak. Tetua Su, bagaimana denganmu? Su Dan He menatap Yun Xiao dengan wajah gelap. Kemarahannya meledak, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia benar-benar kalah, bahkan sebelum pertemuan besar dimulai. Su Dan He kehilangan seorang tetua, kehilangan harta, dan harga dirinya pun hancur. Semua itu disebabkan oleh seorang pemuda, yang tidak lain adalah Yun Xiao sendiri. Su Dan He menggertakkan gigi dan berseru, "Sampah!" Tatapannya tertuju pada Liang Yuyi. Hatinya dipenuhi dengan rasa malu yang luar biasa. Yun Xiao melihat semua itu dan dia pun geram. Hei, menang dan kalah itu hal yang biasa. Tetapi menyebut orang lain sampah setelah dia kalah, itu adalah tindakan yang memalukan. Mendengar itu mata Su Dan He menyala dengan penuh amarah. Berani-beraninya kau mengguruiku, bocah. Niat membunuhnya langsung meluap, seakan dia mencari alasan untuk membunuh Yun Xiao saat ini juga. Memangnya kenapa kalau aku mengguruimu? Kalau aku cukup kuat saat ini, aku pasti sudah menamparmu sampai mati. Tunggu saja, beberapa tahun lagi, aku pasti akan menamparmu dengan tanganku sendiri. Jawab Yun Xiao tanpa rasa takut sedikit pun. Sementara, semua orang yang mendengarnya seketika berkeringat dingin. Bagaimanapun butuh keberanian luar biasa untuk bicara seperti itu kepada seorang martial Sovereign. Ini jelas bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh orang biasa. Bocah sombong, kau tidak tahu tempatmu. Kau mencari kematianmu sendiri. Su Dan He menghilang dalam sekejap. Dia kini sudah muncul di dekat Yun Xiao. Baik Qian Wudi maupun Tang Xin semuanya terkejut. Mereka masih membutuhkan Yun Xiao untuk mendapatkan informasi. Kalau Yun Xiao sampai mati di sini, mereka akan pulang dengan tangan kosong. Yun Xiao sendiri mendengus sebelum tubuhnya lenyap. Dia sudah memperkirakan kalau Su Dan He akan nekat. Jadi, dia langsung berteleportasi saat menyadari gerakan dari Su Dan He. Lubang hitam raksasa tiba-tiba muncul di depan semua orang dan tak seorang pun melihat bagaimana Su Dan He menyerang. Tetapi semua dampaknya jujur sangat mengerikan. Ekspresi Luo Ying dan Zhang Zhong seketika berubah menjadi serius. Mereka bergerak untuk menghadang Su Dan He. Tetua Su, cukup! Seru Zhang Zhong.
hasil duel ini telah diputuskan. Kita semua di sini sepakat menilai dengan adil. Apa kau ingin mencoreng wajahmu sendiri dengan tindakan bodoh ini?" Su Danhe menggertakkan gigi. Matanya menusuk ke arah Yun Xiao yang perlahan muncul di balik tubuh Luo Ying serta Zhang Chong. "Li Yun Xiao, aku akan mengingat namamu. Aku tidak akan pernah berhenti sampai aku membunuhmu." Nada suaranya dingin, dipenuhi dengan niat membunuh. Yun Xiao hanya melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, Ya, terserah. Kau bukan orang pertama yang bicara besar setelah kalah. Kalau kau mau menjaga wajahmu, maka tunjukkan dengan kekuatanmu dan bukan dengan bualan. Dasar burung tua bodoh." "Pengecut!" Su Danhe murka. Dia tidak bisa menahan emosinya lagi setelah mendengar semua itu. Sebagai tetua terhormat dari Pavilion Tianyi, dia belum pernah dipermalukan seperti ini seumur hidupnya. Matanya merah menyala dan kini yang tersisa di dalam hatinya hanyalah satu keinginan: bunuh Li Yun Xiao. Luo Ying mengerutkan kening. Dalam hati ia merasa bahwa Yun Xiao itu benar-benar tidak tahu mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Kalau dia terus memancing amarah Su Danhe, meskipun Yun Xiao bisa selamat hari ini, apa dia pikir dia bisa terus lolos seumur hidupnya? Takut situasi menjadi semakin kacau, Luo Ying buru-buru berkata, "Karena tetua Su juga sudah setuju dengan hasil duel, seperti yang sudah disepakati, masalah ini berakhir sampai di sini. Pavilion Tianyi, semuanya silahkan bubar dan tinggalkan kota Songyue." Yun Xiao yang berdiri di udara dengan santai berkata, "Ling Er, kumpulkan semua uang mereka." Semua orang mendengarnya langsung gemetar. Mata beberapa orang bahkan memerah karena tak rela. Itu semua adalah harta mereka. Tapi Yun Xiao menatap dingin ke arah semua orang dan berkata, "Kalau memang tidak sanggup menanggung kekalahan, maka jangan berjudi. Sekarang kalian hanya kehilangan uang. Tapi kalau masih nekat mencari masalah, jangan salahkan aku kalau nyawa kalian yang akan melayang berikutnya." Suara dingin menyebar di seluruh arena, membuat para penjudi itu gemetar. Terima kasih. Terdengar suara Qian Wudi yang kini telah mengumpulkan semua taruhan. Meskipun Qian Wudi merasa iri akan pencapaian Yun Xiao, tetapi dia tetap bersikap lapang dada. Lagi pula, dia juga mendapatkan banyak keuntungan. Sementara orang-orang dari Pavilion Tianyi dan kamar dagang afiliasinya pergi dengan wajah muram di bawah kepemimpinan Su Danhe. "Selamat Tuan Muda Yun, saya pamit terlebih dahulu," kata Li Feiyu yang buru-buru mengucapkan selamat tinggal pada Yun Xiao. Yun Xiao pun mengangguk. "Tentu. Tuan Muda Li, jangan lupa kalau kau berhutang penjelasan padaku. Aku sudah cukup muak dengan janji-janji manis yang berbuah jadi omong kosong." Mendengar itu keringat dingin menetes dari dahi Li Feiyu. Dia segera berkata, Tenang, nanti kita akan membicarakan masalah ini lagi." Setelah itu Li Feiyu langsung melesat pergi. Semakin lama dia bicara dengan Yun Xiao, dia merasa hidupnya semakin terancam. Lalu setelah semua orang pergi, Tang Xin yang sejak tadi memperhatikan ikut tersenyum. "Selamat atas kemenanganmu, Tuan Muda Yun. Meskipun aku sempat bertaruh pada Liang Yuyi, sejak awal aku sangat mengagumi kekuatanmu. Pertarungan hari ini benar-benar membuka mataku. Malam ini, aku akan mengadakan jamuan makan di perkemahan dagang Forpol. Oleh karena itu, aku sungguh menyambut kedatangan dari Tuan Muda Yun dan Saudara Wudi. Kuharap kalian berdua berkenan hadir." Makna undangan dari Tang Xin cukup jelas. Ia sebenarnya ingin menagih informasi yang telah dijanjikan oleh Yun Xiao. Dan lokasi jamuan di markasnya sendiri seolah ingin menguji nyali dari Yun Xiao. Setelah kejadian hari ini, Yun Xiao pasti menjadi sasaran banyak orang.
Masuk ke markas dari kuil dagang Vorpal pun bukan tanpa resiko. Oleh karena itu Yun Xiao tertawa kecil dan berkata, "Kalau aku datang, bisakah kamu menjamin keselamatanku? Jangan sampai aku baru duduk sebentar, lalu aku langsung dikeroyok rame-rame." Mendengar itu Tang Xin tertawa. "Tuan Muda Yun tidak perlu khawatir, semuanya aman. Selama kamu berada di wilayah kuil dagang Vorpal, aku sendiri yang akan menjaminmu. Bahkan kalau 7 kekuatan besar datang sekalipun, aku tetap akan melindungimu sampai titik darah penghabisan." "Oh, benarkah? Kalau begitu jangan seperti Li Fei Yu yang hanya bisa bicara manis." Mata Yun Xiao menyipit seolah menguji kesungguhan dari Tang Xin. Tang Xin pun menepuk dadanya. "Tenang saja, Tuan Muda Yun. Lagi pula, Li Fei Yu memang licik. Menara 10.000 harta karun sejak lama terkenal tidak punya integritas. Mana bisa mereka dibandingkan dengan kuil dagang Vorpal kami. Selain itu, Saudara Wudi juga ada di sini sebagai saksinya." Qian Wudi tersenyum tipis. "Tang Xin, kau sendiri sering menjebak orang. Aku ragu kalau kau tidak ada bedanya dengan Li Fei Yu." Mendengar itu, Tang Xin pura-pura marah. "Saudara Wudi, undangan ini aku sampaikan dengan tulus. Mana mungkin aku menarik kembali kata-kataku." Mendengar itu Yun Xiao pun tersenyum kecil. "Baiklah kalau begitu. Sekarang aku bisa merasa tenang. Nanti malam aku akan datang menghadiri jamuan yang kamu buat." "Ya, aku juga akan datang," tambah Qian Wudi. Kini Tang Xin pun tersenyum puas. "Baiklah kalau begitu, aku akan menunggu kehadiran kalian berdua. Sekarang aku pamit undur diri." Setelah itu Tang Xin dan para anggota dari kuil dagang Vorpal segera meninggalkan tempat itu. Qian Wudi memandang Yun Xiao dengan penuh semangat. "Tuan Muda Yun, aku menantikan pertemuan kita berikutnya di dalam arena." Sementara Zhang Chon, dia juga melirik Yun Xiao dengan pandangan yang sulit untuk dibaca. Akhirnya mereka pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Sekarang di sana hanya ada orang-orang dari kamar dagang Tian Yuan. Mereka semua akhirnya bisa bernafas lega, walaupun rasa tegang yang menekan mereka masih belum sepenuhnya sirna. Ding Ling Er tampak menghela nafas. "Perkemahan kita telah hancur. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Yun Xiao tersenyum santai. "Tidak sulit. Kita pindah saja ke bangunan yang kosong. Jika mereka kembali, maka minta mereka untuk membangun camp di tempat ini. Kalau ada yang tetap memaksakan diri untuk mengambil posisi kita, anggap saja mereka ingin bergabung dengan kamar dagang Tian Yuan." Mendengar itu semua orang yang hadir di sana tak bisa menahan keringat dingin. Jelas sekali bahwa apa yang dikatakan oleh Yun Xiao itu adalah ekspansi secara terbuka. Namun Ding Ling Er dengan segera memberikan perintah sesuai dengan arahan Yun Xiao. Untuk sementara mereka menempati sebuah halaman kecil di pinggiran tempat itu. Kemudian setelah situasinya menjadi lebih stabil, Ding Ling Er kembali bicara dengan nada khawatir. "Tuan Muda Yun, aku merasa undangan Tang Xin malam ini tidaklah sederhana. Aku yakin dia memiliki tujuan tersembunyi." Yun Xiao tersenyum tipis. "Aku tahu. Tetapi justru disitulah peluangnya. Lagi pula aku berencana menggunakan Tang Xin untuk menghadapi Tang Jie." Ekspresi Yun Xiao berubah menjadi serius. Iblis-iblis besar yang mereka sembunyikan adalah ancaman di masa depan. Jika diperlukan, aku tidak ragu membantu Tang Xin untuk menyingkirkan mereka. "Apakah mereka benar sekuat itu?" tanya Mo Xiao Chuan dengan nada serius. Orang-orang itu dulunya adalah eksistensi puncak ranah martial Sovragen, sama seperti aku dulu. Meskipun kekuatan mereka telah banyak berkurang, tapi jika mereka berhasil mendapatkan sumber daya yang cukup dari kuil dagang Vorpal,
Mereka akan menjadi ancaman besar yang bahkan mungkin dapat mengguncang 7 kekuatan besar, jawab Yun Xiao. Kini tatapan Yun Xiao menjadi dingin. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah mereka bukan berasal dari ras manusia. Mendengar itu, Shao Huang Haolian berkata dengan tegas, "Kalau memang begitu, sebaiknya kita musnahkan mereka sebelum kekuatan mereka kembali." "Memang itulah rencanaku," kata Yun Xiao sambil mengangguk. "Namun, aku perlu mengumpulkan informasi pada jamuan malam nanti. Kalau diperlukan, kita bisa menyebarkan keberadaan mereka kepada dunia luar dan menyerahkan urusan ini kepada para ahli dari wilayah suci. Tapi, aku tidak bisa melakukannya sekarang. Mereka tahu beberapa rahasiaku, termasuk keberadaan kapal Nuh. Jika mereka menyebarkan informasi itu, maka aku dan Ye Fan akan berada dalam bahaya besar." Mendengar itu, Shao Huang Haolian mengumpat, "Kalau aku tahu dari awal, pasti sudah kubunuh mereka semua di dataran iblis." Yun Xiao tersenyum kecil. "Saat itu, kau belum mengetahui latar belakang mereka, dan aku pun sedang terburu-buru mencari angin astral purba. Tapi peristiwa ini memberiku peluang. Kita bisa memanfaatkan kekuatan Tangxin dan aliansi pedagang untuk menyingkirkan ancaman di masa depan." Mo Xiaochuan lalu berkata, "Kalau begitu, aku dan Shao Huang Haolian akan menemani Anda menghadiri jamuan malam ini. Lebih baik kita membawa yang berkualitas dan tidak terlalu banyak orang." Yun Xiao pun mengangguk. "Oke, kalian berdua ikut denganku. Kita juga bisa mencoba menjalin kontrak dengan orang-orang dari Istana Dewa Kematian seperti yang disebutkan Shao Huang Haolian. Mereka berencana menyelamatkan Yuan Shun, dan itu tidak berbenturan dengan tujuan kita." Mendengar itu, tubuh Shao Huang Haolian langsung menegang. "Tuan Muda Yun, aku sungguh tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Aku semula mengira mereka hanyalah sekte pembunuh biasa. Tapi setelah mengetahui identitas mereka, aku tidak berani terlibat. Meski aku dipaksa sekalipun, lebih baik aku mundur." Mo Xiaochuan mencibir, "Untuk urusan kecil seperti ini saja kau takut. Apa gunanya kau ada di sini? Padahal mungkin saja kau cocok bergaul dengan mereka. Kalian bisa saling bertukar pengalaman unik." Mendengar itu, Shao Huang Haolian pucat pasi dan memandang Yun Xiao dengan tatapan memohon. Dia berharap Yun Xiao akan membelanya. Tetapi Yun Xiao sendiri juga merasa geli sekaligus merinding ketika mengingat mereka. Lalu Yun Xiao berkata, "Xiaochuan, cukup bercandanya. Mendengarnya saja sudah membuat bulu kuduku berdiri. Mari kita fokus pada hal yang penting. Malam ini, kita selidiki situasinya terlebih dahulu." "Baik, Tuan Muda Yun." Setelah diskusi itu, semua orang pun pergi meninggalkan ruangan yang ada di sana. Sementara Yun Xiao memanggil Yun Shang untuk tetap berada di sana. 3 orang lainnya langsung memperlihatkan senyuman penuh makna. Mo Xiaochuan dan Shao Huang Haolian bahkan sempat berbisik seolah sedang bergosip. Sementara Ding Ling Er merasakan perasaan kehilangan yang tidak dapat dijelaskan. Saat mereka berjalan keluar, Mo Xiaochuan berbisik, "Saudari Ling, jangan khawatir, aku selalu mendukungmu." "Ya, kedua saudaraku juga mendukungmu," tambah Shao Huang Haolian. Ding Ling Er tersipu, "Jangan bicara sembarangan. Tuan Muda Yun pasti memanggil saudari Yun Shang untuk urusan penting." "Ya tentu saja itu penting, lagi pula urusan laki-laki memang penting," jawab mereka menggoda Ding Ling Er. Sementara itu di dalam ruangan, Yun Xiao berkata, "Jangan salah paham, ini masih siang bolong. Aku tidak sedang memikirkan hal-hal yang seperti itu." Namun dalam benak Yun Shang justru kata-kata itu membuat pikirannya melayang kemana-mana. Setelah itu Yun Xiao kemudian mengeluarkan sejumlah besar kristal emas api selatan. Dengan nada serius ia berkata, "Yun Shang, kristal ini akan sangat berguna untuk teknik 9 jalan asli milikmu.
Tubuh Dewa 9 milikmu memiliki potensi besar untuk mencapai puncak seni bela diri. Melihat itu Luo Yunsang segera menggelengkan kepala. Tidak, ini terlalu berharga. Yun Xiao tersenyum. Di antara kita, kamu tidak perlu bersikap seperti itu. Peningkatan kekuatanmu akan membawa keuntungan bagi kita semua. Kau masih ingat bukan? Saat di hutan cahaya, ketika tubuh dan roh kita terhubung dalam kondisi kultivasi itu membawa banyak perubahan. Mendengar itu, tubuh Luo Yunsang langsung bergetar. Bagaimana mungkin ia melupakan pengalaman itu? Sebuah penyatuan spiritual yang bahkan lebih hubungan antar suami istri. Setiap kali ia mengingatnya, wajahnya selalu tersipu malu. Yun Xiao lalu bicara lagi. Kejadian sebelumnya memberikan manfaat besar bagi kultivasi semua orang. Tubuh ilahimu memiliki atribut api, sementara aku memiliki atribut air yang berlawanan. Mungkin karena itulah alasan mengapa tubuh ilahi kita dapat bersatu dan saling memperkuat. Dan setelah semua urusan ini selesai, kita bisa kembali ke Tianwu dan mempelajarinya dengan lebih dalam. Mendengar itu Yunsang hampir kehilangan kesadarannya. Dia membayangkan banyak adegan di kepalanya. Kemudian Yao Long tiba-tiba muncul di sebelah Yun Xiao. Dia berkata, "Anak muda, kau ingin membawa gadis ini masuk ke dalam jalurmu, bukan?" Yun Xiao segera membantah, "Berhenti bercanda. Kau pun tahu manfaat besar yang kami peroleh dari tubuh ilahi terakhir kali. Ini adalah hasil 2 kali lipat dengan hanya setengah usaha. Ini adalah keuntungan untuk semua pihak." Yao Long lalu mengejek, "Kalau gadis ini terus berada di sisimu, menurutmu apa dia masih bisa menikah dengan orang lain di masa depan?" Yun Xiao terdiam. Dia sedikit malu, tetapi perasaan aneh mulai mengalir di dalam hatinya. Dan begitulah akhir dari part kali ini. Yun Xiao berhasil mengalahkan Yang Yuyi, membuat Pavilion Tianyi terusir dari kota Songyue. Lalu, part berikutnya akan menceritakan tentang jamuan malam yang diadakan di kuil dagang Vorpal. Kita nantikan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Sekian, terima kasih, see you again di next video dan bye.